Seri keempat Bukek Xiansu. Mutiara Hitam. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Jilid 10. Sejenak pengemis itu tidak menjawab, melainkan memandang kuda yang dituntun Kuilan. Kemudian ia berkata, acuh tak acuh, jalan turun bisa ditempuh jalan kaki, tak mungkin berkuda. Dari sini maju kira-kira setengah li, di pinggir jalan terdapat sebuah batu besar berbentuk kepala burung. Di belakang batu itulah terdapat jalan setapak yang akan membawa orang turun ke bawah. Setelah berkata demikian, pengemis itu kembali menundukkan mukanya dan agaknya ia sudah jatuh pulas lagi. Terima kasih, Paman. Kata Kuilan akan tetapi pengemis itu tidak menjawab karena agaknya sudah tidur. Pemalas benar, pikir Kuilan. Akan tetapi tiba-tiba ia ingat seperti pernah melihat seorang pengemis semalas ini. Ketika ia mengingat-ingat, terbayanglah pengalamannya dalam rumah makan di dusun dekat markas besar Luliangpai di mana ia bersama Siang Koan Li berpisah. Di rumah makan itu pun terdapat seorang pengemis yang terus-menerus duduk melenggut, sama sekali tidak mempedulikan kehadirannya semenjak ia datang ke rumah itu sampai pergi lagi. Inikah orang itu? Melihat topi bututnya mungkin ini orangnya dan kalau betul, benar-benar aneh dan mencurigakan. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Tadinya bertemu di Luliangsan, kini kembali bertemu di Chengliongsan. Di sana tidur, di sini pun tidur. Kalau pengemis ini begitu malas dan kerjanya hanya tidur, bagaimana bisa begitu cepat berada di sini? Biarlah, asal ia tidak menggangguku, pikir Kuilan. Musuh terlalu banyak di puncak itu dan tentu masih berusaha mencarinya. Tak perlu menambah lawan yang belum diketahui kesalahannya. Ia lalu meloncat ke atas punggung kudanya lagi dan melarikan kuda ke depan. Kurang lebih setengah li jauhnya, melihat sebuah batu besar yang bentuknya mirip kepala burung, ia berhenti. Benar saja seperti diceritakan pengemis tadi, ketika ia menyelinap ke belakang batu, tampak olehnya jalan menurun yang hanya tampak bekas tapak kaki saja. Jalan itu curam dan kecil sekali, turunnya harus berpegangan pada akar-akar dan batu. Tak mungkin dilalui oleh seekor kuda. Kalau begitu pengemis itu tidak bohong, dan tidak mempunyai niat buruk. Pada saat Kuilan hendak menuruni jalan setapak itu, tiba-tiba ia mendengar bentakan-bentakan keras di sebelah belakang. Ia meloncat keluar lagi dari belakang batu untuk melihat, siap dengan pedangnya. Alangkah kaget dan herannya ketika dari jarak setengah li jauhnya ia dapat melihat betapa pengemis malas yang tadi duduk melenggut di bawah pohon, kini telah bertanding dikeroyok belasan orang banyaknya. Hebatnya, pengemis itu masih menutupi kepala dan mukanya dengan topi lebar butut, bahkan masih duduk melonjorkan kaki dan bersandar pada pohon, hanya tongkat di tangannya yang bergerak-gerak ke depan menangkis serangan senjata tajam belasan orang itu yang menyerangnya sambil membentak-bentak. Kuilan tertarik sekali. Banyak sekali orang aneh di dunia ini dan agaknya pengemis malas itu pun seorang aneh. Ia menunda niatnya meninggalkan gunung ini dan karena kudanya tadi sudah ia lepas, ia lalu berlari kembali ke tempat pengemis itu dikeroyok. Ternyata kini setelah dekat bahwa belasan orang yang mengeroyok itu adalah pengemis-pengemis pula. Pengemis-pengemis baju bersih yang sudah beberapa kali bentrok dengan Kuilan. Hayo mengakulah. Engkau dari golongan mana dan mengapa mengacau pertemuan di puncak Chengliongsan? Pakaianmu bersih. Hal ini berarti bahwa engkau masih segolongan dengan kami, pengemis-pengemis pakaian bersih. Mengapa kau mengacau pertemuan yang diadakan Hek Pengkaipang dan Hek Choa Kaipang? Kau dari partai mana? Baju bersih badan kotor hati busuk, apa artinya? Orang-orang sesat, pergilah dan jangan menggangguku. Pengemis itu berkata tak acuh, dan tongkatnya juga bergerak sembarangan menghadapi belasan batang tongkat, golok, dan pedang itu. Kuilan yang kini sudah berdiri dekat memandang penuh perhatian dan ia menjadi kaget serta kagum sekali. Tongkat di tangan pengemis malas itu benar-benar hebat dan lihai bukan main. Memang benar bahwa belasan orang pengeroyok itu tidak berapa tinggi ilmu silatnya, namun karena belasan orang maju bersama maka cukup berbahaya. Apalagi kalau diingat bahwa pengemis malas itu melawan sambil duduk dan lebih-lebih lagi, mukanya ditutup topi butut. Akan tetapi begitu tongkat di tangan pengemis malas ini bergerak ke depan, berturut-turut belasan orang pengemis baju bersih itu roboh terguling dengan sambungan lutut terlepas karena totokan ujung tongkat yang dilakukan secara cepat dan tepat luar biasa.
Kini pengemis malas itu dengan gerakan sigap telah meloncat bangun, dan barulah tampak oleh Quilan betapa tubuh pengemis ini jangkung dan tegap, namun mukanya tetap bersembunyi di balik topi butut. Sambil melintangkan tongkatnya dengan sikap penuh wibawa pengemis itu menghadapi para pengemis yang merintih-rintih dan mengurut-urut lutut mereka, lalu terdengar suaranya lantang berpengaruh, jauh bedanya dengan ketika bicara dengan Quilan tadi. Berani menjadi pengemis berarti berani menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan jahat, berani mengatasi kemiskinan dan kelaparan dengan jalan mengetuk hati nurani mereka yang mampu, berani mengekang diri melawan nafsu duniawi. Akan tetapi kalian menghadapi kemiskinan dengan perbuatan jahat. Kalau sudah begitu, mengapa masih memakai pakaian pengemis? Kalian hanyalah penjahat-penjahat yang menyamar sebagai pengemis, membikin kotor dunia pengemis dan sudah sepatutnya dibasmi. Kalau mau menjadi penjahat, jadilah penjahat yang berani bertanggung jawab, atau kalian mau jadi pengemis, jadilah pengemis yang baik. Mengapa berlaku seperti pengecut-pengecut yang hina dina? Belasan orang pengemis yang menggeletak itu tidak menjawab, hanyalah memandang dengan mata melotot. Sebagai jawaban kata-kata itu, dari jauh terdengar bentakan-bentakan dan berbondong-bondong datanglah berlari-lari banyak orang yang bukan lain adalah orang-orang yang tadi berapat di puncak dan kini sudah datang mengejar. Jumlah mereka itu ada 30 orang lebih. Mendengar bentakan-bentakan mereka, pengemis aneh itu menggerakkan kepala memandang ke depan, kemudian ia menoleh kepada Quilan dengan muka masih tersembunyi di balik topi. "Nona, mengapa engkau kembali? Pergilah turun gunung dan jangan kau melibatkan diri dengan orang-orang jahat itu." "Dan engkau sendiri?" Quilan bertanya. "Aku akan menghadapi mereka. Tongkatku masih cukup kuat untuk memberi hajaran tikus-tikus itu." "Wah, enaknya. Engkau mau mencari enak sendiri, Paman Jembel. Kalau tongkatmu kuat, apa kau kira pedangku kurang tajam? Kaulah yang boleh pergi, mereka itu mengejar aku, bukan mengejar engkau." Bantah Quilan sambil mencabut siang hokiam dari sarungnya. Melihat bahwa pedang gadis itu terbuat daripada kayu, pengemis itu tercengang, kentara dari sikapnya yang tiba-tiba tak bergerak. Topinya terangkat sedikit dan dari bayangan topi itu menyambar dua buah mata yang tajam sinarnya. "Ah, kiranya Nona seorang pendekar pedang yang lihai." Percakapan mereka terpaksa dihentikan karena para pengejar sudah tiba dekat. Yang tercepat larinya bahkan sudah tiba di depan pengemis itu dalam jarak 4-5 meter. Mereka mengangkat senjata sambil membentak marah. Akan tetapi pengemis itu dengan tenang namun cepat bukan main telah menggerakkan tangan kanannya ke arah topinya, meraih dan melemparkannya ke depan dengan gerakan kilat dan topi itu berpusing dan terbang menyambar mereka yang datang mengancam. Bagaikan hidup, topi itu terbang keliling dan kembali kepada pemiliknya setelah lebih dahulu mampir dan mencium dahi atau leher mereka yang mengejar paling depan. Terdengar teriakan-teriakan kaget dan kesakitan, disusul robohnya tubuh 6 orang pengejar terdepan, roboh pingsan tak dapat bangun lagi. Sejenak Quilan bengong. Bukan karena melihat senjata rahasia topi yang aneh dan luar biasa itu, karena ia maklum bahwa dengan pengerahan tenaga dalam, tidaklah sukar melempar topi yang pinggirannya lebar dan berbentuk bundar itu seperti tadi. Yang membuat ia bengong adalah ketika pengemis itu melepas topinya, maka tampaklah kepala dan muka seorang pengemis yang tampan dan gagah. Seorang pemuda yang paling banyak 2-3 tahun lebih tua daripadanya. Dan ia sudah menyebutnya paman tua. Akan tetapi ketika pengemis muda itu sudah mengenakan kembali topinya yang lebar sehingga mukanya yang tampan tertutup topi, Quilan sadar dari keheranannya. Ia pun tidak mau kalah dan secepat kilat tangan kirinya bergerak melepas jarum-jarum halus. Kembali terdengar jerit kesakitan dan 6 orang pengejar roboh. "Nona, mari kita pergi." Jumlah mereka amat banyak dan di antara mereka banyak terdapat orang pandai. "Mari." Mereka berdua lari cepat dan sesampainya di batu berbentuk kepala burung, mereka lalu menuruni jalan setapak. Para pengejar yang belum roboh tidak berani mengejar setelah menyaksikan kelihayan 2 orang muda itu. Mereka berdiri ragu-ragu, menanti rombongan pengejar lain yang lebih banyak sambil menolong teman-teman yang terluka. Karena Quilan dan pengemis aneh itu menggunakan ginkang mereka, sebentar saja mereka berhasil menuruni Cheng Liongsan dan tak tampak atau terdengar lagi pengejar mereka. Mereka kini jalan berendeng menuju ke timur.
Semenjak turun gunung tadi, tak pernah mereka membuka mulut dan baru setelah yakin bahwa mereka tidak dikejar, mereka tidak berlari lagi dan kini pengemis itu mengeluarkan suara. Ah, untung bahwa tokoh-tokohnya belum hadir. Kalau iblis-iblis itu hadir, berbahaya sekali. Kau maksudkan tua-tua bangka yang mereka sebut-sebut tadi seperti Butek Siulam, Kai Lek Kawong, Jin Chiam Hoaong dan Sia Bin Lomo? Ah, aku tidak takut. Justru aku ingin sekali bertemu dengan mereka untuk melihat sampai di mana kelihayan mereka. Kata Quilan. Kini pengemis muda itu yang menoleh dan memandang terheran-heran. Saking herannya ia sampai lupa menyembunyikan muka seperti yang biasa ia lakukan. Kebetulan sekali Quilan pun menoleh sehingga ia dapat melihat wajah pengemis itu dengan jelas. Wajah yang tampan dan gagah, masih muda namun sudah jelas tampak kematangan jiwa pada sinar mata dan tarikan mukanya. Engkau seorang gadis yang aneh, Nona. Tidak seaneh engkau. Jawab Quilan cepat. Bukankah engkau ini pengemis malas yang pernah kulihat duduk dalam warung di lereng Luliangsan? Dan mengapa engkau sekarang berada di sini? Apakah engkau sengaja mengikuti perjalananku? Pengemis itu menggeleng kepala. Tidak ada yang mengikuti, hanya kebetulan saja kita bertemu lagi di sini karena memang aku hendak menonton pertemuan kaum sesat di sini. Akan tetapi engkau. Justru pertemuan di Luliangsan itu yang membuat aku keheranan dan mengatakan engkau seorang aneh, Nona. Kulihat engkau di sana bersama cucu ketua Tian Liongpang, bersama seorang dari golongan hitam yang menentang para Huisyo Luliangpai. Aku sudah menyayangkan mengapa seorang dengan kepandaian seperti kau ini terjerumus ke dalam pergaulan kaum sesat. Akan tetapi hari ini aku melihat engkau mengacau pertemuan kaum sesat dan memusuhi mereka, bahkan baru saja kau menantang-nantang terhadap 4 orang tokoh besar mereka. Bukankah hal ini amat aneh sekali? Jadi tadinya kau kira aku ini seorang tokoh hitam pula? Tanya Quilan sambil memandang marah. Begitulah, karena kau datang bersama tokoh Tian Liongpang dan menentang Huisyo Luliangpai. Bukan, aku bukan tokoh golongan sesat. Itu aku percaya setelah menyaksikan sepak terjangmu di sini. Engkau tentu seorang pendekar pedang wanita yang sakti. Juga bukan. Aku bukan pendekar wanita dan bukan pula penjahat. Aku orang biasa saja. Tidak seperti engkau. Engkau tentu seorang tokoh Kaipang, perkumpulan pengemis, yang terkenal. Agaknya engkau memimpin pengemis-pengemis baju kotor, bukan? Pengemis muda itu menghela napas panjang kemudian menggeleng kepala. Aku juga bukan apa-apa, seperti engkau bahkan tidak ada orang yang mengenal siapa aku ini. Memang betul bahwa mendiang ayahku adalah seorang tokoh besar dunia pengemis, akan tetapi sudah lama sekali sebelum aku lahir ayahku telah mengundurkan diri dari dunia pengemis. Sebagai seorang pengemis, tentu saja ayah hanya meninggalkan topi butut, tongkat lapuk, dan pakaian tambal-tambalan ini. Namun, melihat betapa dunia pengemis terancam malapetaka, terpaksa aku harus turun tangan mewakili mendiang ayah. Karena itulah aku turun gunung dan bertemu dengan engkau di sini. Wah, kalau begitu ayahmu tentu Yukang Tiang Lo. Pengemis muda itu terkejut. Bagaimana kau bisa tahu? Quilan tertawa dan wajah yang sudah cantik itu menjadi amat menarik. Ketawanya wajar, tidak ditutup-tutupi dan tidak malu-malu sehingga gadis itu memperlihatkan kecantikan yang asli. Pengemis muda ini sejenak menjadi bengong, namun ia membuang pandang matanya dan menekan perasaannya. Tentu saja aku tahu. Kau berilmu tinggi dan seorang pengemis, kau bilang ayahmu tokoh besar dunia pengemis. Tentu pengemis golongan putih. Dan tadi, di antara musuh-musuh kaum sesat disebut-sebut nama Yukang Tiang Lo, siapa lagi kalau bukan ayahmu? Diam-diam pemuda itu kagum sekali. Gadis ini lihai, lincah, wajar dan belum terusak tata susila palsu, di samping ini, juga pemberani sekali dan cerdik. Teringatlah dia akan adegan di warung yang terletak di lereng Bukit Luliangsan. Pemuda Tian Liongpang itu tampan sekali dan lihai. Pantas saja tergila-gila kepada gadis ini. Siapa orangnya yang takkan tergila-gila? Betul sekali dugaanmu. Mendiang ayahku adalah Yukang Tiang Lo. Namaku Siangki, Yu Siangki, pengemis muda sebatang kara, kalau saja Nona Sudi mengetahui dan mengenalku. Ia menjura dengan sikap hormat.
Kuilan membalas penghormatan itu sambil tertawa, ih, kau lucu. Mengapa tidak suka berkenalan? Gerakan tongkatmu tadi hebat luar biasa, biarpun pakaianmu pakaian gembel, namun engkau bukan seorang kotor. Yu Xiangqi, namaku Kuilan, Kam Kuilan. Akan tetapi ada badut yang menyebutku mutiara hitam. Pengemis muda itu mengangkat muka memandang, sinar matanya penuh dugaan. Engkau Shikam, Nona? Benar, kenapakah? Ai, tidak apa-apa, hanya. Mengapa begitu kebetulan? Nona Kuilan. Wah, kau menjemukan benar, menyebutku nona-nonaan segala. Semua orang yang menjadi sahabatku menyebutku Kuilan begitu saja atau mutiara hitam. Tapi aku bukan sahabat. Bagus, iya. Kalau tidak suka bersahabat, mengapa mengobrol sejak tadi? Engkau tak mau bersahabat? Nah, selamat berpisah. Kuilan sudah membalikkan tubuh hendak pergi. Maaf, bukan begitu maksudku. Aku tadinya merasa terlalu rendah menjadi sahabatmu, tapi... Baiklah, Kuilan, jangan kau marah-marah. Mengapa kau begini gampang marah? Kuilan tertawa. Memang aku gampang marah gampang gembira. Nah, sekarang lanjutkan, kalau aku Shikam, mengapa kebetulan? Shemu mengingatkan aku akan seorang yang kujunjung tinggi, seorang pendekar sakti yang selain menjadi sahabat baik mendiang ayahku, juga menjadi tokoh besar dunia Kang Ou yang tadi pun disebut-sebut oleh mereka sebagai musuh nomor 1. Dia adalah suling emas. Dia Shikam. Xiangqi mengangguk. Menurut penuturan ayahku, suling emas bernama Kambusong, Kuilan, melihat keadaanmu yang luar biasa, ilmu kepandaianmu yang lihai, dan Shemukam, siapa yang takkan menghubungkan engkau dengan suling emas? Apakah engkau putrinya? Ataukah keponakannya? Kuilan menggeleng kepala, mukanya membayangkan kekecewaan. Kalau saja benar demikian, bahwa dia putri seorang sakti seperti suling emas, alangkah akan menyenangkan dan membanggakan. Akan tetapi kenyataannya bukan demikian. Dia putri Ratu Hitan, dia seorang Hitan yang dianggap bangsa liar. Bukan, aku bahkan sama sekali tidak kenal dan tidak pernah melihat bagaimana macamnya suling emas. Sayang sekali. Alangkah akan senang hatiku andai kata engkau benar-benar putrinya, karena aku pun sedang mencarinya. Aku sendiri pun belum pernah berjumpa dengan suling emas, akan tetapi ayah berpesan bahwa dalam usahaku membersihkan dunia pengemis dari oknum-oknum jahat, sebaiknya aku mohon pertolongan suling emas. Bolehkah aku mengetahui siapa orang tuamu? Mereka tiba di depan sebuah anak sungai yang amat jernih airnya. Hutan kecil di kaki gunung Changgyeongsan itu amat indah dan sunyi. Bunyi air mengalir di antara batu-batu menjadi dendang yang aneh namun merdu. Kuilan lalu duduk di tepi sungai, di atas batu yang halus licin. Yu Xiangqi menanggalkan topinya dan mengebut-ngebutkan topi ke arah leher. Sejuk dan nyaman sekali duduk di tepi anak sungai itu. Aku sendiri tidak tahu siapa orang tuaku, kata Kuilan sambil memandang air dengan pandang mata melamun. Semenjak aku masih bayi, aku dirawat guruku. Yu Xiangqi memandang dengan hati iba. Dia sendiri sudah tidak punya ayah dan ibu, akan tetapi sedikitnya ia sudah menikmati hidup di samping orang tuanya. Gadis ini sama sekali tidak tahu siapa ayah bundanya, seorang gadis yang patut dikasihani. Gurumu tentulah seorang sakti yang luar biasa. Siapakah julukannya yang mulia? Guruku tidak mempunyai julukan apa-apa, selamanya menyembunyikan diri, dan aku hanya mengenalnya sebagai Bibi Xian. Ilmu kepandaiannya memang luar biasa hebatnya, akan tetapi dia orang biasa saja. Kuilan memang sengaja tidak mau menyebut nama bibinya karena bibinya adalah seorang aneh yang tidak suka dikenal namanya. Juga ia tidak mau menimbulkan keheranan lagi kepada pengemis muda ini dengan memberitahukan bahwa bibi atau gurunya itu pun Shikam. Yu Xiangqi menarik napas panjang. Memang banyak orang sakti aneh di dunia ini yang mengasingkan diri tidak mencampuri urusan dunia ramai. Gurumu tentu seorang di antara mereka dan melihat kepandaianmu, tentu gurumu seorang yang amat pandai. Kuilan tertawa. Yu Xiangqi, engkau belum pernah bertanding denganku, belum pernah melihat kepandaianku, akan tetapi sudah berkali-kali memuji.
Guruku memang lihai, akan tetapi tidaklah terlalu aneh. Orang-orang sakti seperti Pak Kek Sianong dan Lang Kek Sianong itu barulah patut disebut orang-orang sakti dan aneh luar biasa. Siang Ki terkejut dan cepat menatap wajah gadis itu dengan penuh perhatian. Apa? Engkau pernah berjumpa dengan kedua Lo Cianbei itu? Mengenal mereka? Kuilan mencibirkan bibirnya. Hatinya masih mengkal kalau ia teringat kepada dua orang kakek itu, menganggap mereka itu keterlaluan sekali sikapnya terhadap Siang Koan Li. Tentu saja aku sudah pernah bertemu dengan dua orang tua bangka seperti monyet. Ai. Kuilan, bagaimana engkau berani memaki mereka monyet? Di depan mereka pun aku berani memaki-maki mereka. Boleh jadi mereka lihai dan aneh, akan tetapi mereka itu layak dimaki, dan seandainya aku memiliki ilmu kepandaian seperti Bu Kek Siansu, tentu mereka berdua itu sudah kuberi pukulan seorang satu sampai kapok. Kini Siang Ki memandang bengong. Makin lama makin mengherankan gadis ini. Kau pernah berjumpa pula dengan Bu Kek Siansu? Kuilan mengangguk, bangga melihat keheranan pengemis muda ini. Tanpa disadarinya, Siang Ki memegang lengan gadis itu erat-erat dan dengan penuh gairah ia bertanya. Benarkah itu, Kuilan? Benarkah ada manusia dewa itu? Aku hanya mendengar namanya seperti dongeng yang diceritakan ayah. Mengapa aku berbohong? Aku sudah melihatnya, dan memang kakek tua renta itu lihai dan aneh akan tetapi juga goblok. Kali ini sepasang mata Siang Ki memandangi muka Kuilan dengan penuh curiga dan keraguan. Gadis ini berani memaki Pak Kek Sianong dan Lam Kek Sianong, hal itu sudah merupakan sesuatu yang tak masuk akal dan terlalu luar biasa karena sebagian besar orang Kangou menyebut nama dua orang kakek ini pun dengan berbisik-bisik. Akan tetapi sekarang gadis ini tidak hanya berani memaki mereka, bahkan berani mengatakan bahwa Bu Kek Siansu goblok. Ini sudah keterlaluan sekali. Nama Bu Kek Siansu sudah disanjung-sanjung oleh semua pendekar, dianggap guru besar yang setara dengan Tat Mo Chou dan juga disegani, semua tokoh dunia hitam, dianggap seperti manusia dewa yang entah sudah berapa ratus tahun usianya. Akan tetapi gadis ini menyebutnya goblok. Kalau tidak mendengar dengan kedua telinganya sendiri, tak mau Siang Ki mempercaya hal ini. Kuilan, maukah engkau menceritakan kepadaku tentang perjumpaanmu dengan tiga orang kakek sakti itu? Dengan penuh gairah pemuda ini berkata sehingga membangkitkan semangat Kuilan untuk menceritakan pengalamannya bersama Siang Koan Li. Ketika mendengar penuturan itu, Yu Siang Ki menghela napas panjang dan berulang kali ia mengangguk. Ah, kalau begitu keliru persangkaanku. Patut dikasihani keadaan Siang Koan Li dan biarlah kelak aku akan membantunya jika keadaan mengizinkan. Keadaan antara dia dan aku banyak persamaannya. Dia bertugas membangun dan membersihkan Tian Liongpang sedangkan aku harus membangun kembali dan membersihkan Hong Sim Kaipang dan kaum pengemis. Kalau benar seperti yang kau ceritakan bahwa kedua orang Sianong itu sudah ditundukkan dan berjanji kepada Bu Kek Siansu untuk memihak kebenaran, kita boleh bernapas lega, Kuilan. Hanya orang-orang seperti mereka itulah yang kelak akan sanggup membendung datangnya iblis-iblis jahat yang akan menguasai dunia persilatan. Yu Siang Ki, aku sudah terlalu banyak bercerita. Sekarang kau ceritakanlah pengalamanmu, tentang ayahmu yang terkenal itu dan tentang kau sendiri. Memang begitu berjumpa, Yu Siang Ki merasa suka dan cocok sekali dengan gadis yang wajar dan polos ini. Apalagi ketika mengetahui bahwa Kuilan Shikam, biarpun tidak ada hubungan dengan Kambu Sang Si Suling Emas. Namun persamaan Shi ini saja sudah menambah rasa suka di hatinya karena semenjak kecil memang Siang Ki sudah memuja nama Suling Emas yang dipuji-puji selalu oleh ayahnya. Kini mendengar permintaan gadis ini tanpa ragu-ragu lagi ia lalu bercerita. Yu Kan Tianglo adalah seorang tokoh partai pengemis Hong Sim Kaipang. Ia putra ketua Hong Sim Kaipang akan tetapi semenjak kecil menghilang dan mempelajari ilmu silat tinggi. Setelah berusia 30 tahun ia muncul dan mencari musuh besar yang membunuh ayahnya, yaitu seorang di antara Tian Te Liokui yang menjadi raja pengemis, Itgan Kaiong. Di dalam usahanya yang amat sukar ini karena Itgan Kaiong memiliki kesaktian yang hebat, ia mendapat bantuan Suling Emas sehingga akhirnya berhasil membunuh tokoh iblis itu. Semenjak itu, Yu Kan Tianglo tidak pernah lagi muncul di dunia Kangou.
Biarpun secara diam-diam ia masih suka kadang-kadang mengadakan hubungan dengan para pimpinan Kaipang, namun ia sendiri mengasingkan diri dan beberapa tahun kemudian menikah dengan putri seorang sahabatnya, juga seorang pendekar silat yang mengasingkan diri. Dari pernikahan ini lahirlah Yu Xiangqi. Akan tetapi sungguh malang nasib Yu Kang Tianglo, ketika melahirkan, istrinya meninggal dunia. Hal ini terjadi karena tempat tinggal mereka yang menyendiri di lereng Bukit Tai Hang San, jauh tetangga sehingga pada saat melahirkan, Yu Kang Tianglo sendiri tidak berada di rumah, sedang pergi mencari pembantu. Ketika ia pulang ke pondok bersama seorang wanita yang biasa membantu orang melahirkan, istrinya telah menggeletak tak bernyawa di samping seorang bayi yang menangis keras. Istrinya mati karena kehabisan darah. Yu Kang Tianglo hidup dengan hati mengandung kedukaan besar. Ia makin tak mau lagi muncul di dunia ramai. Hidupnya dicurahkan untuk merawat dan mendidik Xiangqi sehingga ketika pemuda ini, berusia 20 tahun, ia telah mewarisi semua kepandaian ayahnya. Betapapun juga, Yu Kang Tianglo tak pernah mau mengingkari asal-usulnya sebagai putra Kaipang, perkumpulan pengemis, sehingga bukan hanya dia, bahkan putranya pun semenjak kecil diharuskan memakai pakaian yang dihias tambal-tambalan seperti pakaian pengemis. Demikianlah, Kuilan. Ketika ayah mendengar bahwa dunia pengemis kembali rusak dan terancam hebat oleh tokoh-tokoh sesat sehingga banyak pengemis dibawa menyeleweng, ayah menjadi kaget dan marah sekali. Hal ini sungguh menjadi malapetaka karena jantung ayah yang selalu lemah dan sakit-sakit semenjak ibu meninggal dunia, mendapat serangan yang membawa ayah meninggal dunia pula. Ayah hanya berpesan agar aku mewakili ayah untuk menolong kaum pengemis, terutama sekali Hong Sim Kaipang. Kuilan mendengarkan penuturan itu dengan hati penuh iba. Kiranya pemuda ini juga bernasib buruk di waktu kecilnya, tidak ada bedanya dengan Tang Haulam maupun Siang Koan Li. Semenjak kecil sudah dirundung malang dan kini hidup sebatang kara di dunia. Saudara Xiangqi, karena engkau selalu melakukan perantuan di dunia Kang Ou, kulihat engkau mengenal semua tokoh Kang Ou yang sakti-sakti dari golongan hitam maupun putih. Karena ayahmu adalah sahabat baik pendekar sakti suling emas, tentu engkau tahu baik tentang riwayat pendekar itu. Aku hanya mendengar dari penuturan mendiang ayah. Biarpun hatiku amat kepingin, namun belum pernah aku mendapat kehormatan berjumpa dengan pendekar itu. Dalam percakapan kaum sesat di puncak Cheng Leongsan tadi, aku mendengar mereka menyebut-nyebut nama Ratu Hitan yang katanya masih sangat dekat dengan suling emas, bahkan katanya menjadi kekasihnya. Tahukah engkau akan hal itu? Yu Xiangqi menggeleng kepalanya. Ayah tidak tahu akan hal itu. Aku pun tidak tahu benar. Yang ku tahu bahwa Ratu Hitan kabarnya juga memiliki ilmu kepandaian yang amat tinggi, dan aku pernah mendengar pula dari luaran bahwa Ratu itu dahulu menjadi adik angkat suling emas. Tentang hubungan asmara di antara mereka, aku tidak tahu. Yang pasti, sampai sekarang suling emas tidak pernah menikah, juga Ratu Hitan yang kabarnya cantik jelita itu sampai sekarang tak pernah menikah. Berdebar jantung Kuilan. Berdebar dan merasa tidak enak. Menurut kata bibisian gurunya, dia adalah putri Hitan. Kalau Ratu Hitan tidak pernah menikah, bagaimana ia bisa menjadi putrinya? Siapakah ayahnya? Bagaimana mungkin seorang ratu tidak menikah? Ia pura-pura merasa heran dan bertanya. Bukankah seorang raja atau ratu itu membutuhkan keturunan untuk kelak diwarisi tahta kerajaan? Yu Xiangqi mengangguk-angguk. Aku tidak tahu mengapa Ratu Hitan yang terkenal itu tidak menikah. Akan tetapi aku mendengar dari para pedagang keliling yang seringkali mengembara ke Hitan bahwa sesungguhnya ia tidak menikah namun Ratu Hitan mempunyai seorang putra angkat. Agaknya putra angkatnya itu pun telah mewarisi kepandaian ibunya. Namanya Pangeran Talibu, dan sudah beberapa kali pangeran itu mengadakan perjalanan ke selatan. Ilmu silatnya tinggi, orangnya tampan bukan main dan sebentar saja namanya pun terkenal sebagai seorang yang tangguh. Makin tidak nyaman rasa hati Kuilan. Kalau benar seperti yang dituturkan gurunya secara singkat sekali bahwa dia putri Ratu Hitan, mengapa ia sejak kecil ikut bibisian? Mengapa ibu kandungnya sendiri tidak merawat dan mendidiknya, bahkan mengangkat seorang putra? Apakah karena aku perempuan? Makin penasaran rasa hati Kuilan sehingga tampak mukanya kemerahan, matanya menyinarkan api kemarahan. Kau kenapakah?
Siang Ki yang berpemandangan tajam itu menegurnya. Tidak apa-apa. Tahukah kau di mana aku bisa bertemu dengan suling emas? Siang Ki makin terheran. Kau tadi bilang bahwa kau tidak mempunyai hubungan dengan suling emas, mengapa sekarang hendak bertemu dengannya? Kuilan sudah dapat menekan perasaannya. Ia tersenyum dan menjawab. Puji-pujian yang kudengar mendorong hatiku untuk melihat bagaimana macamnya pendekar besar itu. Di manakah dia berada sekarang? Aku sendiri pun mencari-carinya, Kuilan. Tidak mudah mencari seorang tokoh penuh rahasia seperti suling emas. Aku hendak pergi ke Kanghu mengunjungi pusat dari Hong Sim Kaipang. Setelah aku memperkenalkan diri, kiranya para tokoh Hong Sim Kaipang ada yang tahu di mana adanya suling emas yang merupakan sahabat baik itu. Hati Kuilan kecewa mendengar bahwa pemuda yang luas pengalamannya ini pun tidak tahu di mana adanya suling emas. Ia harus bertemu dengan suling emas. Harus ia tanya pendekar itu tentang ibu kandungnya. Kalau memang betul bahwa ibu kandungnya itu seorang wanita tak tahu malu seperti yang dibicarakan oleh para kaum sesat, ia tidak usah melanjutkan keinginan hatinya pergi menemui ibunya itu. Di samping ini, ia pun tertarik untuk menyaksikan bagaimana keadaan perkumpulan pengemis golongan putih yang menjadi musuh pengemis-pengemis golongan hitam. Ingin ia bertemu dengan tokoh-tokoh dan pendekar-pendekar besar yang ia percaya tentu akan ia jumpai kalau ia mengikuti pengemis muda ini. Aku ikut. Tiba-tiba ia berkata. Siang Ki memandang, terkejut. Apa maksudmu? Ikut. Ya, aku ikut bersamamu dengan harapan agar kau dan Hong Sim Kaipang akan dapat membantuku mempertemukan dengan suling emas. Atau, barangkali engkau tidak suka mengajak aku. Sepasang mata gadis itu memandang penuh selidik, bahkan mengandung tantangan. Mau tidak mau Siang Ki tersenyum. Gadis ini benar lincah dan wajar, asli dan menyenangkan. Ia mengangguk dan berkata lirih. Bukan aku yang tidak suka melakukan perjalanan bersamamu, Kuilan. Sebaliknya aku bersangsi apakah engkau akan betah melakukan perjalanan di samping seorang pengemis sehingga derajatmu terseret turun dan dipandang rendah serta dihina orang. Karena kau seorang yang berpakaian pengemis? Hendak kulihat siapa berani menghinaku kalau aku berjalan bersamamu. Mengukur manusia bukan dari pakaiannya, bukan pula dari kata-katanya, melainkan dari perbuatannya. Hal ini ku ketahui benar setelah merantau. Pengemis muda itu memandang dengan wajah berseri dan mulut tersenyum. Dan engkau akan masih belajar banyak, Kuilan, dan akan mendapatkan kenyataan-kenyataan yang banyak pula. Hidup ini belajar dan sebelum mati, takkan pernah habis hal-hal yang perlu kita pelajari. Nah, mari kita berangkat ke kota Kanghu. Demikianlah. Untuk ketiga kalinya Kuilan melakukan perjalanan bersama seorang pengemis tampan yang lihai dan sifatnya jauh lagi bedanya dengan dua orang pemuda yang pernah dikenalnya. Kalau Tang Haolam pemuda berandalan yang selalu riang gembira itu memandang hidup dari segi yang lucu dan menggembirakan, sedangkan Siang Koan Li memandang hidup dari segi yang penuh kedukaan, kekecewaan dan penuh perjuangan, adalah pemuda ketiga ini seorang pemuda yang sikapnya seperti orang tua, sudah masak. Berpemandangan luas banyak pengalaman hidup dan memandang dunia dengan sepasang mata yang penuh pengertian. Tiga orang pemuda yang ketiganya sama lihai, entah mana yang paling tinggi ilmunya, dan yang memiliki sifat-sifat menarik dan baik masing-masing. Tiga pemuda perkasa yang begitu berjumpa dengan Kuilan telah memperlihatkan rasa suka dan sayang. Sudah terlalu lama kita meninggalkan suling emas, semenjak dalam buku jilid pertama. Dua orang tokoh pengemis Hong Sim Kaipang yang bernama Gak Lokai dan Ciam Lokai, dengan penuh keyakinan mengira bahwa suling emas adalah Yukang Tianglo dan mohon kepada Yukang Tianglo ini untuk menolong kaum pengemis yang terancam keselamatannya oleh kaum sesat. Setelah mendengar permintaan mereka berdua, akhirnya suling emas menyanggupi untuk datang ke Kanghu mengunjungi Hong Sim Kaipang sebagai Yukang Tianglo. Ada dua hal yang menyebabkan suling emas menerima permintaan ini. Pertama karena mengingat akan persahabatannya dengan Yukang Tianglo sehingga ia ingin sekali menyelamatkan Hong Sim Kaipang dari tangan orang-orang sesat. Kedua, karena ia sedang dikejar-kejar oleh para orang-orang suruhan Ratu Yalina dari Hitan yang minta kepadanya untuk datang ke Hitan. Hatinya ingin sekali pergi ke Hitan melepaskan rindu terhadap kekasihnya, Lin Lin atau Ratu Yalina,
Akan tetapi keinginan ini ia tekan dengan anggapan bahwa kepergiannya ke Hitan berarti merendahkan derajat ratu yang dijunjung tinggi oleh bangsa Hitan itu. Tidak, ia harus berkorban. Dengan menyamar menjadi Ukang Tianglo dan menutupi mukanya dengan sapu tangan, tentu akan membebaskannya daripada pengejaran orang-orang Hitan itu. Karena kini menghadapi sebuah tugas yang penting, maka hati dan pikiran Suling Emas tidak lagi terlalu ditekan oleh kenang-kenangan pahit sehingga tubuhnya menjadi lebih segar dan bersemangat. Memang tubuh pendekar sakti ini sudah amat kuat dan kebal terhadap segala penderitaan. Hanya kalau terlalu merana hatinya, teringat akan kegagalan-kegagalan cinta kasih yang meremukkan jiwanya, maka jantungnya menjadi tidak kuat dan ia suka terbatuk-batuk. Akan tetapi sekali ia sudah dapat mengatasi kedukaan ini, tubuhnya menjadi sehat kembali. Kuda merah kurus yang menjadi kawan satu-satunya dan menjadi kuda tunggangannya yang setia, berjalan perlahan. Setelah tiba di depan pintu gerbang kota Kanghu sebelah barat, Suling Emas menarik napas panjang. Entah sudah berapa belas tahun ia tak pernah lewat kota ini yang dahulu dikenalnya amat baik. Ia menaikkan sapu tangan menutupi mukanya, menundukkan topi bututnya menyembunyikan muka dan melanjutkan perjalanan. Untuk pergi ke kuil yang menjadi markas besar perkumpulan pengemis, Hong Sim Kaipang, ia harus memasuki kota Kanghu dan keluar lagi dari kota itu melalui pintu sebelah timur karena kuil itu berada di luar kota sebelah timur. Kota Kanghu tidak ada perubahan. Bangunan-bangunannya, toko-tokonya, masih seperti dulu saja. Namun ia tahu bahwa penduduknya sudah berubah. Orang-orang muda yang dahulu telah menjadi tua, seperti dia. Pekerjaan orang-orang tua sudah diganti yang muda, yang dahulu masih kanak-kanak atau bahkan belum terlahir. Oleh karena penggantian satu generasi ini, maka Suling Emas melihat betapa ia tidak mengenal seorang pun di antara orang-orang yang lalu lalang atau berada di dalam warung dan toko. Maka hatinya menjadi lega dan ia melepas sapu tangan yang menutupi mukanya. Hanya kalau perlu saja, agar jangan dikenal orang, ia menutupi mukanya. Kalau memang tidak ada yang mengenalnya, ia tidak perlu menutupi mukanya karena hal ini malah akan menimbulkan kecurigaan. Seorang laki-laki tua di atas kuda kurus dan buruk bukanlah penglihatan yang aneh di kota itu, maka tak seorang pun memperhatikan Suling Emas. Semua orang menganggap dia ini seorang petani tua miskin yang mungkin hendak mencari sanaknya di kota atau hendak berbelanja. Ketika tiba di sebuah jalan simpang 3 di dekat pintu gerbang timur, Suling Emas menghentikan kudanya di depan sebuah warung. Ia teringat bahwa warung ini dahulu amat terkenal dengan masakan bakminya yang lezat dan murah. Perutnya memang sudah lapar maka ia ingin makan di warung ini. Seperti yang telah diduganya, juga penjaga kedai bakmi ini sudah terganti orang lain semua. Akan tetapi meja-mejanya masih seperti dahulu, menjadi hitam mengkilap saking tuanya dan setiap hari terkena minyak. Dengan hati lega Suling Emas mengambil tempat duduk di sudut menghadap ke pintu masuk. Senang juga melihat betapa dugaannya tepat, kedai bakmi itu masih dikunjungi banyak tamu karena bakminya. Buktinya, belasan orang tamu yang memenuhi tempat itu semua menggerakkan sumpit makan bakmi. Ia memesan bakmi dan arak, kemudian makan dengan enaknya. Betapapun juga, karena ia berada dekat markas Hong Sim Kaipang dan maklum bahwa mulai dari kota inilah ia akan menghadapi hal-hal yang pelik, Suling Emas memasang mata dengan waspada. Ia sengaja tidak menurunkan topi bututnya dan mengintai dari balik topinya sambil makan bakmi dan minum arak. Tidak ada sesuatu yang ganjil di antara para tamu yang makan bakmi. Hanya di sudut kanan ada 3 orang laki-laki berpakaian seperti ahli-ahli silat. Agaknya mereka ini adalah piausu-piausu, pengantar kiriman, yang lewat di Kanghu dan makan di kedai ini. Yang seorang sudah berusia 50-an tahun, bertubuh tinggi kurus dengan muka merah. Yang 2 orang adalah pemuda-pemuda berusia 25 tahun, bersikap gagah dan hormat terhadap yang tua itu. Di pinggang mereka tampak gagang pedang. Melihat sikap mereka itu tidak sombong dan bicara dengan sopan dan perlahan. Suling Emas tahu bahwa mereka ini adalah orang baik-baik. Logat bicara mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang selatan. Setelah habis semangkok bakmi, Suling Emas minta semangkok lagi. Perutnya amat lapar, sudah 2 hari ia tidak makan. Juga ia minta tambah arak. Pelayan kedai curiga. Orang tua ini pelahap benar, dan pakaiannya seperti pengemis, atau paling hebat juga seorang dusun yang miskin.
Lopek harap bayar dulu, kata si pelayan dengan suara perlahan. Kalau sampai orang ini terlalu banyak makan minum kemudian tidak dapat membayarnya, dia juga tidak terlepas dari tanggung jawab dan selain mendapat teguran, sedikitnya ia harus menanggung separuh harga makanan dan minuman itu. Suling emas tersenyum. Ia dihina, akan tetapi ia maklum mengapa pelayan mencurigainya. Ia tidak merasa terhina karena ia tahu akan dasar sikap pelayan itu. Tanpa berkata sesuatu ia mengeluarkan sepotong perak dan memberikannya kepada si pelayan. Melihat perak ini yang cukup besar, si pelayan mengubah sikap membungkuk-bungkuk dan berkata, biar nanti sajalah, Lopek. Saya ambilkan tambahanmu. Si pelayan pergi dan suling emas menyimpan peraknya sambil tersenyum pula. Semenjak ia muda dahulu sampai sekarang, generasi telah berganti namun watak manusia masih sama saja. Hidup manusia sudah tidak sewajarnya lagi. Hati dan pikiran manusia diselubungi hawa keduniaan sehingga orang mempercaya orang lain bukan berdasarkan pribadinya namun berdasarkan harta dan kedudukannya. Orang menghormat orang lain bukan berdasarkan sikap pribadinya melainkan berdasarkan bagusnya pakaian dan padatnya kantung. Manusia sudah tidak dapat menguasai dirinya sendiri yang sudah sepenuhnya dikuasai harta benda dan kedudukan. Manusia hanyalah abdi-abdi nafsu kesenangan yang amat lemah dan menyedihkan. Ketika pelayan itu membawa bakmi dan arak tambahan yang dipesannya, tiba-tiba terdengar ribut-ribut di pintu kedai. Si pelayan menoleh dan ketika ia melihat dua orang pengemis di pintu itu yang marah-marah dan memaki-maki, ia cepat-cepat lari ke dalam dengan muka pucat. Suling emas menoleh dan diam-diam ia terkejut ketika melihat dua orang pengemis setengah tua yang berdiri di depan pintu itu. Dua orang pengemis ini menaruh tangan kiri di atas dada sedangkan tangan kanan membentuk lingkaran dengan ibu jari dan telunjuk di atas kepala. Itulah tanda bahwa mereka berdua adalah anggota-anggota Hong Sim Kaipang. Mau apakah dua orang Hong Sim Kaipang datang ke kedai ini dengan sikap demikian aneh? Mana pemilik kedai? Hayo lekas keluar! Bentak seorang di antara mereka dengan suara galak. Kini mereka sudah menurunkan kedua tangan, memegang tongkat yang tadi mereka kempit. Tak lepas dari pandang mata suling emas betapa para tamu kelihatan gelisah melihat dua orang pengemis ini, seperti takut-takut. Sejak kapankah anggota-anggota Hong Sim Kaipang bersikap galak seperti ini dan ditakuti orang? Dari dalam kedai berlari-lari keluar seorang berjubah hitam panjang, tubuhnya kecil kurus dan kumisnya panjang sampai ke dagunya. Jelas tampak orang ini ketakutan, sambil membungkuk-bungkuk dan memaksa senyum sehingga tampak giginya yang hitam karena tembakau ia menghampiri dua orang pengemis itu sambil berkata, kiranya Jiwi dari Hong Sim Kaipang. Silakan duduk. Tak usah banyak jual omongan manis. Kami datang bukan menghendaki bakmimu yang busuk dan arakmu yang bau. Engkau Laikeng pemilik kedai ini? Bi. Betul, ada apakah, Tai Hiap? Diam-diam suling emas geli juga mendengar, si pemilik kedai menyebut Tai Hiap, pendekar besar, kepada anggota Hong Sim Kaipang itu. Engkau benar-benar memandang rendah kepada kami, ya? Ketika kemarin seorang anggota rendahan kami datang minta derma 10 tail, kenapa hanya kau beri uang kecil? Engkau berani menghina kami? Tidak sama sekali, mana saya berani? Ketahuilah, harap Jiwi suka mempertimbangkan. Perdagangan sekarang sepi, dan pula keuntungannya habis dipakai bayar pajak pemerintah, bagaimana saya sanggup menderma 10 tail perak? Harap Jiwi sudi mempertimbangkan. Tidak laku, ya. Sepi kau bilang. Begini banyak tamu kau bilang sepi. Bentak pengemis kedua. Benar, ada juga yang datang berbelanja namun keuntungannya tipis sekali. Banyak alasan. Kalau kau naikkan harganya setiap mangkuk, bukankah kau mendapatkan banyak untung dan tidak berat menyumbang 10 tail? Pendeknya, tak usah banyak cerewet. Kami Hong Sim Kaipang bukannya orang-orang yang boleh dihina. Kalau kau sekarang tidak mengeluarkan 10 tail, jangan harap kau akan dapat membuka lagi kedaimu ini. Sambil berkata demikian, seorang di antara para pengemis itu menggerakkan tongkatnya ke bawah dan cep. Tongkat itu amblas masuk ke dalam lantai sampai setengahnya lebih. Si pemilik kedai menjadi pucat wajahnya dan tubuhnya menggigil. Dengan suara bercampur isak ia berkata, kalau begini, bakal bangkrut. Kau pilih saja. Bangkrut atau mampus.
Keadaan sudah memuncak dan pada saat itu terdengar orang menggebrak meja sambil berseru, "Bangsa tak tahu malu. Dari mana datangnya pengemis-pengemis yang begini kurang ajar?" Ternyata yang menggebrak meja dan marah-marah ini adalah 3 orang piausu tadi yang kini sudah bangkit berdiri dan menghampiri 2 orang pengemis yang berdiri di luar pintu. Piausu setengah tua bermuka merah tadi kini menudingkan telunjuknya kepada 2 orang pengemis sambil membentak, "Kalian ini golongan apakah?" Melihat sikap dan pakaian seperti pengemis-pengemis yang biasanya mencari sisa makanan di kedai-kedai atau minta sedekah kepada orang yang lewat. Akan tetapi ternyata kalian lebih rendah daripada pengemis maupun perampok. Pengemis tidak minta secara paksa sedangkan perampok tidak akan berkedok pengemis. 2 orang pengemis itu saling pandang, kemudian mereka memandang piausu itu dengan mata melotot lebar. "Apa kamu mencari mampus berani mencampuri urusan kami?" 2 orang anggota Hon Sim Kaipang. Sebutan Hon Sim Kaipang ini dikatakan oleh seorang di antara pengemis itu dengan keras-keras, agaknya ia hendak mempergunakan pengaruh nama ini untuk mendatangkan kesan. Hon Sim Kaipang, perkumpulan pengemis hati kosong, semestinya mempunyai anggota-anggota yang berhati kosong tanpa pamrih akan tetapi kalian ini perampok-perampok berkedok pengemis amat menjemukan. Kami adalah tamu-tamu yang sedang makan di kedai ini, memang tidak ada sangkut pautnya dengan urusan pemilik kedai. Akan tetapi kami sedang makan kalian berani datang mengganggu. Melihat saja membuat perut kami muak dan tidak ada nafsu makan. Hayonya dari sini. Bentak piausu setengah tua muka merah. 2 orang piausu muda di kanan kirinya juga bersikap galak. Malah seorang di antara 2 orang muda ini segera mengulur tangan ke depan, menggunakan 2 buah jari menjepit tongkat yang tertancap di lantai kemudian sekali berseru keras, tongkat itu sudah tercabut keluar dari lantai. Yang macam ini dipakai menakut-nakuti orang? Menyebalkan. Katanya sambil melempar tongkat itu sehingga tongkat besi itu jatuh berkerontangan di atas lantai. Semua tamu kedai itu terkejut dan kagum. Sebaliknya 2 orang pengemis itu menjadi marah sekali. Pemilik tongkat sudah menyambar tongkatnya, kemudian mereka berdua meloncat mundur lalu berdiri di jalan sambil menantang. Pengacau dari mana begitu buta matanya berani memusuhi Hon Sim Kaipang? Piausu setengah tua sudah meloncat maju pula diikuti 2 orang piausu muda. Tak tahu malu, menggunakan nama perkumpulan yang begitu muluk, kiranya Hon Sim Kaipang hanyalah sarang sekumpulan manusia jahat. Kami datang dan pergi tak pernah menyembunyikan nama. Di selatan kami terkenal piausu-piausu yang paling benci terhadap penjahat-penjahat berkedok pengemis, seperti sigala-sigala berkedok domba. Aku Lim Kiang atau Lim Piausu, dan ini kedua orang putriku. Lekas kalian enyah dari sini, atau perlukah kalian kusir dengan gebukan seperti orang mengusir anjing-anjing rendah? 2 orang pengemis itu marah bukan main. Keparat Shilim. Kau dan anak-anakmu sudah bosan hidup rupanya. Majulah, hendak kami lihat sampai di mana hebatnya kepandaianmu, apakah sehebat mulutmu yang lebar itu? Ayah, biarkan kami mengajar 2 penjahat ini. Seru 2 orang muda sambil meloncat ke depan dan pedang mereka sudah berada di tangan. Sang ayah yang agaknya cukup percaya akan kepandaian putra-putranya, lalu mengangguk dan tersenyum mengejek, mundur berdiri sambil bertolak pinggang. 2 orang pengemis itu sudah berseru nyaring sambil memutar tongkat besi mereka, menyerang 2 orang piausu muda yang sudah menangkis dengan pedang mereka pula. Terjadilah pertandingan yang seru, di atas jalan raya di depan kedai bakmi. Mereka yang tadinya enak-enak makan bakmi, kini sudah keluar pula dari kedai untuk menonton, wajah mereka tegang dan khawatir karena semua orang diganggu tahu belaka akan pengaruh Hon Sim Kaipang yang akhir-akhir ini berlaku sewenang-wenang. Tentu saja diam-diam mereka mengharapkan kemenangan bagi piausu-piausu asing dari selatan itu. Pengharapan mereka itu ternyata terkabul. 2 orang piausu muda dari selatan ini memiliki ilmu pedang yang hebat. Tidak sampai 50 jurus mereka berempat bertanding dan 2 orang pengemis Hon Sim Kaipang itu sudah roboh dengan pundak terluka tusukan pedang dan tongkat mereka runtuh. Suling emas yang ikut menonton menjadi terkejut ketika melihat ilmu pedang 2 orang piausu itu yang segera ia kenali. Itulah ilmu pedang bengkau. Tak disangsikan lagi bahwa piausu-piausu itu adalah anak murid bengkau dan melihat sepak terjang mereka, ia menjadi bangga. Mereka ini murid-murid bengkau yang baik, bukan hanya terbukti dari sikap mereka memberi hajaran 2 orang pengemis jahat,
juga melihat betapa dua orang piausu muda itu hanya melukai pundak lawan, tidak membunuhnya. Beberapa orang di antara penonton yang tadi makan bakmi segera menghampiri tiga orang piausu itu sambil berbisik, "Samwi harap lekas-lekas pergi dari sini. Kalau terlambat, bisa celaka." Hong Sim Kaipang bermarkas di luar kota ini dan selain anggotanya banyak, juga mereka mempunyai pemimpin-pemimpin yang pandai dan amat kejam. "Lekas, Samwi, tuan bertiga, pergilah dari sini." Piausu tua mengerutkan alisnya dan berkata lantang, "Kami bukan golongan pengecut yang berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Kami memberi hajaran kepada dua orang pengemis ini karena kelakuan mereka yang jahat. Kalau teman-temannya datang menuntut balas, biarlah kami hadapi mereka itu dengan pedang kami." Ucapan ini dikeluarkan dengan nada marah akan tetapi sama sekali tidak membayangkan kesombongan. Banyak orang yang sudah tahu akan kekejaman orang-orang Hong Sim Kaipang yang akhir-akhir ini berubah banyak sekali, membujuk-bujuk agar mereka bertiga lekas pergi saja karena kalau tidak, mana mungkin mereka dapat melawan banyak anggota Hong Sim Kaipang. Namun bujukan-bujukan itu sia-sia belaka. Si piausu tua bersama dua orang putranya bahkan menyatakan hendak mendatangi markas besar Hong Sim Kaipang dan mengancam perkumpulan itu agar jangan berbuat sewenang-wenang kepada penduduk Kanghu. Tiba-tiba terdengar suara orang yang amat jelas mengatasi semua suara orang yang sedang membujuk-bujuk. "Ah, orang yang sudah mabuk kemenangan mana bisa dibujuk-bujuk? Kalau mereka sudah bosan hidup, biarkanlah mereka mati." Semua orang menoleh dan ketika orang-orang di situ melihat bahwa yang mengucapkan kata-kata nyaring ini adalah seorang berpakaian pengemis bertopi butut dengan muka bagian bawah tertutup sehelai kain, mereka menjadi kaget sekali dan cepat-cepat menyingkir. Ada suara bisikan-bisikan terdengar. "Nah, mereka sudah mulai datang." Piausu setengah tua dan dua orang putranya Shilim cepat membalikkan tubuh dan memandang suling emas dengan tajam. Melihat pakaian orang ini tentu seorang di antara pemimpin-pemimpin Hong Sim Kaipang, maka Lim Qiang segera melangkah maju dan hendak menegur. Akan tetapi suling emas sudah menghampiri mereka sambil mendorong-dorong dengan tangan kirinya dan menegur, "Kalian ini orang-orang apa berani hendak mengancam Hong Sim Kaipang? Kalau ada satu dua orang pencuri di kota ini, apakah bisa dikatakan semua orang kota ini pencuri belaka? Kalau ada satu dua orang piausu menyeleweng, apakah boleh dibilang bahwa semua piausu adalah penjahat belaka? Demikian pula, kalau ada seorang dua orang Hong Sim Kaipang menyeleweng, apakah benar kalau dikatakan bahwa Hong Sim Kaipang perkumpulan orang jahat?" Setelah memperoleh kemenangan berlaku merendah dan waspada, tidak mabuk akan kemenangannya, itulah sikap seorang bijaksana. "Kalian bertiga tidak lekas pergi, mengandalkan apakah? Hayo pergi. Pergi. Pergi." Ia mendorong-dorong sehingga jari-jari tangannya menyentuh pundak dan punggung tiga orang piausu itu. Lim Qiang adalah seorang anak murid bengkau yang menjunjung tinggi kebenaran dan kegagahan. Untuk membela yang tertindas dan menghadapi yang jahat, ia tidak ragu-ragu bertindak dan tidak akan ragu-ragu mengorbankan nyawanya. Juga dua orang putranya mewarisi watak gagah ini. Melihat suling emas dan mendengarkan ucapannya, tentu saja beranggapan bahwa pengemis ini adalah seorang tokoh Hong Sim Kaipang yang membela perkumpulan itu, akan tetapi ia pun dapat menduga bahwa pengemis ini bukan orang sembarangan. Karena itulah, ia memberi tanda kepada dua orang putranya untuk mundur, kemudian ia sendiri tersenyum dan berkata, "Setiap orang manusia tentu mencari kebenarannya sendiri. Betapapun jahatnya Hong Sim Kaipang, tentu seorang anggotanya akan melihatnya sebagai perkumpulan yang baik. Sahabat, kalau kau merasa penasaran karena dihajarnya dua orang temanmu, kau majulah." Sambil berkata demikian Lim Qiang meraba gagang pedangnya. "Ai!" Ia berseru kaget dan tangannya meraba-raba pinggang, kemudian ia menunduk untuk melihat ke arah pinggangnya. Namun tetap saja ia tak dapat menemukan gagang pedangnya karena pedang itu sudah lenyap, yang ada hanya sarung pedangnya saja. Dua orang piausu muda itu pun berteriak kaget. Muka mereka menjadi pucat dan mereka saling pandang dengan mata terbelalak. Pedangku!" Mereka berkata lirih dan taulah piausu setengah tua itu bahwa pedang kedua orang puteranya juga sudah lenyap. Ada kalanya orang tidak dapat mengandalkan pedangnya. Suling emas berkata lagi, tapi lebih tepat mempergunakan akal dan kewaspadaan. Alangkah bodohnya menganggap bahwa ketajaman pedang akan selalu membawa kemenangan. "Samwi mencari inikah?"
Tiga orang piausu itu melongo ketika melihat pengemis yang mukanya ditutupi sapu tangan itu mengangsurkan 3 batang pedang mereka. Cepat mereka menyambut pedang mereka dan tidak berani sembarangan bergerak. Orang yang sudah dapat merampas pedang mereka bertiga tanpa mereka ketahui sama sekali, adalah orang yang memiliki ilmu kepandaian luar biasa sekali dan bukanlah lawan mereka. Betapapun juga, Lim Qiang adalah seorang gagah yang tidak mau menyerah kepada orang jahat sebelum ia dikalahkan. Boleh jadi engkau seorang yang memiliki kesaktian luar biasa, akan tetapi jangan kira bahwa kami takut untuk coba-coba memberantas kejahatanmu. Setelah berkata demikian, Lim Qiang menggerakkan pedangnya hendak menyerang, demikian pula 2 orang puteranya sudah bergerak hendak menerjang suling emas. Pada saat itu berkelebat 2 bayangan hitam. Gerakan mereka ini cepat bukan main, padahal keduanya hanya 2 orang kakek pengemis yang sudah amat tua, bahkan yang seorang bertubuh bongkok kurus. Namun si bongkok ini sekali sambar sudah mencengkeram leher baju Lim Qiang yang dilemparkannya ke belakang sehingga piausu itu terhuyung-huyung. Sedangkan kakek pengemis kedua sudah pula melemparkan 2 orang piausu muda dengan sama mudahnya. Kalian ini piausu-piausu cilik berani bersikap kurang ajar terhadap ketua Hong Sim Kaipang kami, Yu Kang Tianglo yang mulia. Bentak si pengemis bongkok yang bukan lain adalah Gak Lokai. Adapun pengemis kedua adalah Ciam Lokai. Lim Qiang adalah seorang piausu yang sudah banyak pengalaman. Ia terkejut dan maklum bahwa 2 orang pengemis tua itu pun lihai bukan main. Akan tetapi ia makin kaget ketika mendengar disebutnya nama Yu Kang Tianglo. Ia memandang terbelalak kepada suling emas lalu berkata, "Lo Qianhui ini, Yu Kang Tianglo. Akan tetapi, mereka itu?" Ia menoleh kepada 2 orang pengemis yang tadi dihajar 2 orang puteranya dan masih rebah merintih-rintih di atas tanah. Bersambung ke jilid 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.